gitu. Jadi ludah kok nggak masuk akal? Ya nggak bisa lah, gitu. Kok nggak bisa? Milih-milih. Ada nggak yang tertulis di situ? Ada nggak tertulis dia menjadi ludah gitu? Ada nggak? Enggak, kalau Yesus meludah ada. Itu iya meludah ada, gitu. Kan meludah. Iya. Masalahnya meludah, itu. Ya enggak, maksudnya ludahnya itu Yesus bukan? Ludah ya ludah, bre. Lu harus tahu baca. Lo kan keluar dari Yesus. Segala sesuatu yang keluar dari Allah adalah Allah. Tapi kenapa keluar dari Yesus bukan Yesus? Lu harus mengerti konsep penggunaan gitu. Ibarat lu baca Yesus ibarat bahasa Inggris. Ada penempatan katanya lah, bre. Gitu. Lu gak ngerti logika. Disiksa anak orang anjir, kasihan. Aduh. Sampai Yesus kan kata Ini parah nih. Sekarang gua nanya sama lu gitu. Kan dari tadi gitu ya. Jangan disiksa anak orang, Pak Korek, jangan disiksa. Orang gimana jangan disiksa? aduh. Bicara logika tapi nggak masuk logika. Gini, sekarang gua nanya sama yang keluar dari Allah bukan? ini bicara apa lu? Bicara konsep apa ini? Trinitas bisa Trinitas. Iyalah. ya buat teman-teman yang apologet Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kalau gitu yang keluar dari Yesus bukan? Ini keluar dalam bentuk apa dulu ini? Terserah apa aja bisa. Yang nggak bisa lalu menjelaskan. Gitu. Itu tandanya itu lu mau membenarkan kan nggak bisa. Kalau misalnya yang keluar dari Yesus bukan Allah, jatuhnya Yesus bukan Allah gitu loh, gimana sih? Lu ini cobalah fokus, bre. Yesus Allah bukan. Nih, apa? Udah. Yesus Udah. Ya. Yesus itu tidak bisa ya. Kalau Meludah. konsep ludah ya. Kenapa dia? Ya, Sariawan. Yesus ya Yesus sudah titik. Panas dalam, Mas. Udah. Ludah ciptaan bukan? Ludah kan keluar dari mulut. Ya kalau mulut siapa? Yesus. Mulut Yesus ciptaan bukan? Siapa yang meludah? Siapa yang meludah? Yesus. Ya udah selesai. Yesus meludah. Nah sekarang selesai. ini yang ludah ini Allah atau manusia? Hah? Yang ludah ini Allah atau manusia? Yesus yang meludah kan? Kan kata gua. Nah itu Yesus yang ludah itu Allah atau manusia? Ini logika lu gimana sih? Yesus ngeludah. Terus lu astaga. Dijawab aja. Itu yang ludah itu yang ludah itu Allah atau manusia? Jangan disiksa, Pak Korek, jangan disiksa. Noise Bang itu Astaga. Astaga, gimana mau nangis, Bang? Jangan disiksa, Pak Korek, jangan disiksa. Jelasin aja enggak, Bang? Bang Datuk noise kencang banget noise-nya. Oke ya. Sekarang boleh. Gue bertanya dengan nada lembut. Oh iya, gue menjawab dengan nada seriosa. Tujuan umat Muslim ini, saya bertanya dengan nada lembut nih. Ke Mekah mencium batu itu untuk apa coba? Mencium batu itu sunnah dalam rangkaian ritual ibadah haji. Ritual, coba lu buka dalam kamus KBBI. Ritual itu apa? Ritual itu adalah praktek ibadah. Coba buka dulu dong, gitu. Yang buka aja lah, masa lu yang boker gue yang nyebok, lu aja yang buka. Lu tadi gitu kan? Ini Tadi gue baik, gue bukain. Lu, coba lu buka, lu baca. tenang. Ritual itu seni gitu. Berarti ke sana berarti seni gitu. Hah? Seni yang diperintahkan Tuhan lah, boleh bisa. Seni gitu. Gitu. Seni dong gitu. Hah? Ya. Begitu. Iya. Apa lagi? Seni dong, ya? Iya. Berarti hanya seni doang begitu kan? Gitu kan? Seni dong. Enggak pakai doang, itu tambah-tambahan itu. Jangan melampaui yang tertulis. Sama dong bre gitu. Kan ini kembali ke lu makan dulu. Gitu. Trinitas tertulis nggak? Gitu. Trinitas tertulis nggak? Ludah. Ini kita balik lagi ke konsep yang ludah. Ludah Yesus sama. Yesus ada ludah kan? Enggak connect, lu itu menambah-nambahi, nggak bisa. Kalau katanya kan yang keluar dari Allah adalah Allah, gimana sih? Yesus ini Allah bukan sih? Kok jadi bimbang? Yesus ini Allah bukan? Iya dia itu sendiri, Allah Bapa, Allah Anak. Nah, artinya ketika Allah ngeludah, ludahnya itu Allah gitu loh. Gimana sih? Agak logika. Kayak gitu aja susah. Aduh. Cobalah. Kan yang keluar dari Allah katanya. Lain lah. Gitu. Ini. Oh, yang lain. Udahan ya, udahlah kalau gitu. Masalahnya, Bre. Gini, jangan diganti dulu. Lu bertanya tentang Islam ke Bang Koles, coba bertanya tentang ke Islam. Enggak lah Bang, gua nggak mau ngebahas apa
Gue malah senang kalau mau ditanya ayat-ayat lain gitu. Oke, siap. Ya udah kita tanya lagi ya. Ya, tanya. Berikutnya, pertanyaannya. Apa fungsi harus apa? Harus pakai data ya. Gitu. Harus pakai data, oke. Ya, harus Oke. apa yang tertulis dalam kitab gitu, Alkitab gitu ya. Siap. Tertulis begini. Ayat berapa? Tunggu. Kita lihat dulu, sabar. Nafsu banget dia pengen ngejawab anjir. Ya iyalah, enak ini. Kita kan belajar bersama, Bang. Belajar gitu kan. Gitu. Yang penting masuk akal aja, santai, Bang. Oke, iya. Lukas 2 nomor 21. Oke, Lukas 2 ayat berapa? 21. Woi, semangat woi, Silon. Lukas 2 ayat berapa? 21 ya? Ya, 21. Iya, ngapain kita bahas-bahas kitab orang lain? Bahas aja kitab kita sendiri. Gue senang banget kalau kitab gue dibahas. Wah, mantap sih. Lu cocok jadi Elia Meron berikutnya. Yesus disunat dan diserahkan kepada lu. Yang mana yang lu mau tanyakan? Nomor 2. Nomor 21. Hah, berapa? Nomor 21. Itu efek-efeknya hilangin dulu lah. Ini dan Enggak, gue seneng aja. Gue seneng baca jadi aja, Bang, baca, Bang. apa namanya penggembira gue. Lu baca dong. Oke. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, terus Udah? Nah, apa mujizat yang keluar dari sunatnya Yesus? Silakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum. Mana kata mujizat di situ? Ya, nah gue nanya, apa mujizat yang keluar? Yang nggak ada dalam situ. Kita harus baca harus sesuai yang ada di situ dong. Terus ngapain disunat kalau gitu? Hah? Ngapain disunat? Ya, kenapa lu harus tanya ke gua? Lu harus ngundurin waktu, lu tanya ke Yesus. Kenapa? Masa ini Allah turun ke bumi melakukan hal yang sia-sia, nggak ada manfaatnya? Pasti ada manfaatnya dong. Nah, apa mujizatnya yang keluar gitu? Silakan. Lu bertanya, nggak ada di situ. Mujizatnya apa gitu? Ngapa? Sesuai lah yang di situ dong. Kalau nggak ada manfaatnya ngapain ditulis itu loh? Lah. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan dan dia harus, itu mungkin ketentuan di zaman itu harus disunat, makanya dia mengikuti gitu. Karena gua nggak tahu, gua nggak hadir waktu Yesus disunat, gua nggak tahu gitu. Apakah itu suatu ketentuan di zaman itu harus disunat, laki-laki harus disunat atau tidak? Nah itu kita harus panggil Doraemon, harus mundurin waktu gitu. Jadi nggak bisa dijawab ya? Bukan, nggak bisa dijawab ya? Oke. Menjawab apa yang tertulis gitu. Tenang. Itu apa sih ketawa-ketawa itu? Astaga. Nggak ada yang lucu. Efek-efek. Ngetawain lu. Lah. Nah jadi kan Yesus ini Allah nih. Yesus ini kan Allah nih. Yesus ini kan Allah. Ya. Dia disunat nih. Tapi nggak tahu fungsinya apa ini disunat gitu. Sekarang pertanyaan gue. Ini segede apa guntingnya nyunat Allah? Allah kan maha besar kalau nggak salah ya. Dia kan waktu itu kan datang sebagai manusia. Yesus itu kan apa? Di waktu itu apa? Manusia. Dia turun sebagai manusia dulu gitu. Astaga. Oh ya? Baru disunat. Ini kan jadi guntingnya kecil. Ayat ini kan apa? Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ingat ya, penekanan katanya. Dia harus disunatkan gitu. Berarti apa? Berarti apa? Dalam zaman itu harus disunat berarti karena ada kata harus di situ. Oh jadi posisinya guntingnya segede apa belum ketahuan juga? Lah gunting biasa lah gunting, entah kayak itu pakai. Oh gunting biasa, nggak meleleh guntingnya ya ketika menyunat Allahnya Kristen ya, nggak meleleh dia. Astaga itu lu baca lah di situ botol coba lu baca lagi gitu. Sabar, katanya mau ditanya ini gua nanya malah dimarah-marahin. Iya enggak. Lu baca nggak bisa baca di situ Yesus bukan Allah. Jadi Yesus ini bukan Allah. Ngomong dari awal. Lu muter lagi. Astaga botol. Ngomong dari awal gitu loh, Bre. Gua kira Yesus Allah. Oke lah. Yesus bukan Allah ternyata. Ya. Kan gue bilang kan kita membahas sesuai data, Bre gimana? Oh iya. Yesus lu bilang Allah, lu itu udah mengganti dosa, Bre. Astaga, bre. Gua kira Yesus Allah, sorry.
Lu nggak bisa baca bre, makanya gue bilang yang benar bre. Di waktu sekolah duduknya di depan, jangan di belakang. Iya, soalnya kan Kristen-Kristen yang lain bilangnya Yesus itu Allah yang menjadi manusia gitu. Ya, makanya gue nanya ini. Makanya kan gue bilang kita harus membahas itu sesuai ayat. Fokus gitu. Kalau mau pindah-pindah ya lain lagi penjelasannya bre. Oh, lain lagi penjelasannya. Kalo jadi ini Allah. fluktuatif ya. Kan ini kan bicaranya kan Yesus disunat. Kata di situ Yesus disunat, gitu kan? Berarti Yesus yang pada waktu itu menjelma sebagai manusia kan? Turun bukan Allah. Sebagai manusia. Gitu. Bukan Allah. Ya Yesus gitu. Dia. Oh iya, siap. Oke. Kan nah gitu dong jujur. Iya, bahas lu. Kalau manusia disunat, nggak perlu ditanya, normal itu. Tapi kalau Allah disunat, ini menarik ini untuk dibahas. Iya, itu yang jadi masalah. Kan di situ kan nggak ada. Nah, itu masalah ya. Oh iya. Coba gue tanya ke lu, di situ apa? Yesus apa Allah? Coba. Yesus. Nah, betul sekali bre. Betul sekali ya. Oke siap, mantap. Nanya lagi boleh ini? Nanya lagi ya. Oke, nanya lagi. Berikutnya soal di Lukas berapa play? Si Kores lagi ulang tahun, kasih kopi-kopinya guys. Ini ulang tahun si Kores, kasih kopi sama bunga-bunganya. Ulang tahun siapa bang? Ini Farah Istar. Panjang semuanya bang. Ulang tahun ini. Pokoknya mantap. Jangan kalau panjang mentok sakit. Gendut aja gendut semuanya, gendut semuanya. Bang. Oh iya. Katnya kan bang gitu kan. Ya. Ulang tahun. Dadakan ulang tahunnya. Nah, coba kita baca. Kita baca di Lukas apa? Lukas 18 nomor 9 sampai nomor 14. Lukas 18. Ayat berapa? Nomor 9 sampai nomor 14. Nomor 9. Apa tuh bang temanya? Temanya tentang tunggu. Temanya ini tentang perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Gitu. Oke, berarti kita di sini kitab ini berisi tentang apa? Perumpamaan ya? Perumpamaan, iya betul sekali. Ayat yang mana bang? Yang ini, yang harus dibaca semuanya sih supaya paham. Ya. Dari nomor 10 aja dibaca. Abang aja yang baca gitu. Oke, gue baca ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yep. Nangkap sampai sini? Nangkap. Nah, mantap. Pertanyaannya boleh? Boleh. Lord Squall, apa? Setiap hari apa mukul-mukulin diri sendiri supaya ditinggikan oleh Allah? Enggak pernah gue. Oh, nggak pernah? Ya. Direndahkan dong oleh Allah? Nggak ada di situ. Nggak ada. Iya. Kalau ini ada. Kalau lu tidak memukul-mukul diri lu bakal direndahkan. Ada nggak di situ ayatnya? Coba mana? Ini di sini. Ayat berapa? Ayat berapa? Di 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Mereka ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Gitu. Tuh.
Mukul-mukulin diri. Puk, Allah ampuni aku. Gini gitu. Bang ya, ini Gimana? kita berusahain ya. Ini parah Roskor ini tidak menjalankan firman Tuhan ini. Parah. Gini ya. Gimana? Perumpamaan. Ya. Warna merah ini perumpamaan Bang. Warna merah perumpamaan, oke. Nah, ini orang yang pemungukai, orang berdosa lah. Ibaratnya kita koruptor. Iya, orang berdosa. Koruptor minta ampun nih kan. Minta ampun ya. Kan memukul Bang, pas itu dia guling-guling pun dia pas itu, Tuhan tolong Tuhan ampuni aku gitu. Ya. Ekspresi Bang, ekspresi dia, suka dia lah. Gitu. Ya. Karena ini kan perumpamaan. Coba Bang cari dah di KBBI. Apa sih arti perumpamaan itu? Perumpamaan itu artinya hal yang tidak terjadi untuk diambil kepentingannya gitu. Nah, udah titik hal yang tidak terjadi. Ini kan hanya seumpamanya gitu kan, perumpamaan. Seumpamanya. Gitu. Iya. Berarti Lord Kual kalau berdoa nggak mukul-mukul diri kayak yang diumpamain Yesus. Ini kan bicarakan orang berdosa. Dia kan abang baca lah dari atas. Iya, gua udah baca ini. Oh, gua udah baca ini. Artinya ini perkataan Yesus nggak dijalanin sama orang-orang Kristen ya? Kasih. Iya, beda konsep Bang di situ Bang. Sesuai data lah Bang di situ Bang. Ya kan? Perumpamaan tentang orang datanya mukul diri datanya. Iya, perumpamaan masa abang mau samain perumpamaan? Iya, memukul diri itu perumpamaan dari apa kalau boleh tahu? Itu ekspresi Bang menurut gua, karena di situ kan tidak menjelaskan gitu. Memukul diri itu seperti apa sih gitu. Memukul diri itu dia bikin mie goreng biasanya, bikin mie goreng. Kok pakai nanya mukul diri ya mukul diri lah, pakai tangan lu pukul pipi, pukul leher, pukul punggung, begini, kan? Apalah dipukul. Nah, makanya kau bilang gitu kan? Apa? Ekspresi masing-masing, entah kayak dia itu memukul kayak gimana kayak itu kita nggak bisa, karena kita nggak ada di situ, kita nggak tahu. Nah kalau sekarang Lord Kual kalau nggak memukul diri, memukul apa ketika berdoa? Hah? Ngapain kita berdoa harus mau memukul? Ini ajarannya. Astaga Bang, itu perumpamaan Bang. Abang udah bilang tadi perumpamaan. Apa arti perumpamaan Bang? Perumpamaan itu yang nggak penting tapi dibahas. Nah sama kayak gitu, kayak. Oh gitu, nggak penting. Ya, ini sia-sia ini Yesus ngomong panjang-panjang. Ya udahlah. Kalau nggak penting nggak apa. Perumpamaan, makanya abang harus mengerti. Perumpamaan tentang apa? Tentang apa perumpamaannya? Dia ini kan, abang kan udah baca dari itu orang berdosa yang udah banyak dosa. Iya. Koruptor abang gitu. Koruptor. Gitu. Gimana sih biar dosa kita diampuni gitu? Kalau abang pukul diri. Kan kalau abang kan berdoa gimana? Kalau dalam agama kan bersujud gitu kan? Kan? Iya bersujud. Kan? Nyium apa coba? Nyium sajadah. Nah, sama itu ekspresi masing-masing orang mau bersyukur, mau berterima kasih, mau minta ampun, terserah dia lah. Nah ekspresinya Lord Kual kalau berdoa gimana? Kalau dalam konsep saya di rumah pribadi saya ya berarti tutup mata, kunci tangan gitu kan. Ya mohon ampun gitu. Kalau kita punya dosa. Tapi ini kan konsep di sini kan apa? Menceritakan apa ini temanya? Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Iya. Konsepnya di situ. Kita nggak bisa lari dari konsep itu, Bang. Iya makanya gitu kan, kalau yang mukul diri dia ditinggikan, kalau yang nggak mukul diri dia direndahkan. Itu yang gua tangkep sih, atau gua salah ya? Enggak, abang nggak ada yang salah bang, cuman abang yang pemahamannya. Bener ya? Bener abang, bener, karena ini kan perumpamaan gitu. Jadi ya udah kalau gua bener mulai per besok kalau gua bawa cambuk yang kecil. Jadi pas berdoa Tuhan saya berdosa gitu. Abang kan baca di sini nggak ada yang salah. Nggak mau ya? Nggak ada yang salah, abang kan baca isi kitabnya kan bener. Tapi kalau abang mensamakan realitanya dengan perumpamaan ini nggak bisa. Perumpamaan itu kan hal yang apa? Hal yang nggak penting kan? Itu nggak bisa lah kenyataan kan. Kenapa Yesus? Iya kenapa Yesus ngomong yang nggak penting ya? Makanya bang itu di perumpamaan. Ini kan kalau ada orang seperti mereka ini kan, nih orang Farisi abang tahu nggak? Orang Farisi itu orang-orang seperti apa? Tegar tengkuk. Nah itu bang, makanya dikasih perumpamaan gitu. Karena iya makanya ini kalau bea cukai tahu nggak? Dia orang seperti apa? Ini kan pemungut cukai bang gitu. Ya. Iya. Abang tahu lah kan pemungut cukai itu seperti apa kan? Itu bang. Orang pajak. Ya itulah itu. Itu nah, kan ibarat 10%. Wah gini lah, gue kasih diskon lu bayar aja 8% gitu kan? Gitu. Nah iya dia ketika dia berdoa kepada Tuhan dia memukul dirinya.
Kan gitu Ya, perumpamaannya. kalau menurut gua ya. Ekspresi. Ya, ekspresi. Nah, karena dia ekspresinya merendahkan diri, maka ditinggikan oleh Allah gitu. Tapi kalau Lord Kual tidak merendahkan diri ketika berdoa, nggak ditinggikan. Jadi saran gua, Lord Kual ketika berdoa telanjang, bugil. Ya itu kan nggak ada yang tertulis bang situ. Kalau ada tertulis. Merendahkan diri lo merendahkan diri ini lo disuruh lo. Iya, Barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan gitu. Bang, kalau merendahkan diri versi itu kayak apa ya? Kita harus merendah. Iya kata desanya itu apa kayak? Iya kalau ayo gitu kita gitu. Nah, jadi kalau bisa berdoa pakai cemong-cemong areng gitu di muka, Ya, pakai kan baju robek-robek. Kalau ada Merendahkan diri loh, merendahkan diri. Ya coba buka di KBBI apa sih arti kata merendahkan diri gitu. Nah coba apa? Coba abang buka. Coba kita Gitu. merendahkan diri. Ya coba. KBBI Apa coba? Merendahkan diri bea cukai. Merendahkan. Nggak ada dua. Oh ini nih, merendahkan diri, menjadikan dirinya merasa kurang. Kayak gitu, amputasi. Ya. Tangannya nggak ada satu. Itu abang mendeskripsikan yang abang nggak ada pada saat itu. Beda lagi bang konsepnya. Menjadikan diri merasa kurang loh. Kurang itu apa sih bang? Gitu. Kurang itu nggak lengkap. Kayak begini loh. Gua mau belanja nih kan, gitu. Ya. Harga barangnya itu 100.000, tapi uang gua cuma 80.000. Itu berarti apa? Pukul diri. Nah itu kan sama bang, seperti itulah bang. Gitu. Ini Kenapa jadi dagang kan mau berdoa kok jadi Iya kan, beli buah? kan tadi abang bilang kan ini kan orang yang merendahkan diri, abang udah apa? Kurang inilah, kurang itulah. Ya merendahkan itu Iya. merendahkan diri. Kita itu nggak bisa lebih tinggi dari Allah gitu aja. Titik. Iya, jadinya gimana merendahkan diri itu masa pakai ucapan doang? Ini aja bea cukai dia pukul-pukul badan, Ya ada nggak situ mukul-mukul? Ada nggak situ mukul-mukul? memukul diri. Ya mukulnya, abang tahu nggak memukulnya itu caranya yang gimana? Lihat nggak? Ya pokoknya sampai bunyi aja. Kalau nggak bunyi bukan mukul namanya itu. Ya kan nggak tertulis. Ini nih bunyinya res nih Mukul gini sampai nih. bunyi gitu. Makanya gue bilang bang, kita kalau membahas itu harus sesuai yang tertulis. Oh, itu masih pelan, Kang. Masih pelan itu. Harus Memukul, keras. gitu kan? Oh ya udah. Gini. Wok. Kayak gini. Tuh harus gitu. Bang, abang Apa? lihat apa? Ini gue kasih contoh lah. Abang pernah lihat nggak kayak ada anak-anak yang habis masuk angkatan ini kan? Mereka lagi jalan nyanyi kan, hu ha gitu kan? Ya. Itu mereka mukul ini. Enggak. Hah? Enggak. Korsa gitu kan, tuk. Indonesia gitu kan, bangga mereka itu kan. Karena apa? Itu merendahkan diri. Menurut lu itu merendahkan diri ya? Orang mereka itu, iya sama lah bang kayak gitu bang. Mereka, Wajir parah lu. astaga. Itu mereka sedang yel-yel. NKRI kok merendahkan Iya karena diri? apa? Mereka tahu itu yang tertinggi itu apa? NKRI yang tertinggi gitu. Yel-yel itu bukan merendahkan diri itu merayakan. Bersuka cita itu, merendahkan Ya, diri sama. itu yang tadi yang benar memukul Ekspresi, Bang. diri. Intinya ekspresi, apa ngerti nggak ekspresi gitu? Ya ekspresinya beda dong. Mana ekspresi sukacita, mana ekspresi merendahkan diri gitu loh. Ya merendahkan diri, just merendahkan diri bang gitu. Merendahkan diri itu lu jalan nggak pakai celana gitu kan? Nah itu kan Merendahkan diri itu lu. bukan menurut gua. Abang yang menyalahkan gitu. Enggak kalau apa namanya? Ada Kalau jalan data. nggak pakai celana merendahkan diri nggak itu? Ada nggak data merendahkan diri? Dicari coba. Ada nggak? Iya kita kalau yang tertulis memukul diri itu merendahkan diri namanya. Kalau merendahkan diri itu memukul diri gitu loh. Ini kan jelas di sini bang, kan perumpamaan, hal yang nggak seharusnya itu dibahas gitu. Makanya Seenggaknya lu ambil yang setara sama yang memukul diri apa kek gitu kan? Jedotin pala apa kek? kan nggak ada yang tertulis, kita kan bicara Bang yang Andi, ada yang Assalamualaikum. tertulis gitu. Harus sesuai ada yang Iya. tertulis lah bang. Nah kalau misalnya harus sesuai yang ada yang tertulis, lu berdoanya harus sesuai yang ada tertulis. Jadi Allah Bapa yang di surga, bak. Mana? Ini kan perumpamaan. Astaga bang, gimana kita? Gak mau mereka memang, mereka nggak mau memang. Mereka maunya yang gampang-gampang ya. Bukan gampang-gampang ini, lu nyari pembahasan itu perumpamaan yang apa kata Yesus berkata contoh gitu. Coba lu carilah ayat Alkitab Yesus berkata. Oh ada Yesus berkata ya, ada. Oke. Coba. Siap.
Yesus berkata ya, oke. Masa perumpamaan? Udah tahu perumpamaan, gue capek-capek mau itulah, aduh bang. Oke, kita yang berkata. Ini Yesus berkata nih. Ya. Matius 7 nomor 7. Matius 7 lah. Nomor 7. Matius 7 Nomor 7. Nomor 7. Iya. Ayat berapa? Coba. Ya Matius 7 nomor 7, nomornya nomor 7, pasalnya pasal 7, nomornya nomor 7. Coba abang baca. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Temanya hal pengabulan doa. Nah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah. Oke. Sudah. Pertanyaannya, rumah Kristen yang mana yang bisa kita minta-minta? Ini parah nih. Ini kita mau bicara sesuai dengan konsep ayatnya atau dengan konsep? Itu suara-suara. Kenapa? Coba. Ini kita mau bicara sesuai konsep ayat ini atau di luar konsep ayat ini? Sesuai konsep ayat itu. Oke. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Iya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ini doa bang. Lagi berdoa dia konsepnya. Coba lu berdoa kayak gini kata-katanya coba. Astaga. Ini pemahamannya bang. Gua nahan ngakak dari tadi sumpah gua nahan ngakak gua. Hal pengambulan doa. Ngakak dari tadi gua. Nah, mintalah Tuhan Yesus, tolong panjangkanlah umurku. Maka diberikanlah kepadamu. Carilah gitu. Cara mencarinya gimana? Kita mengikuti dari rumah kan? Gitu. Oke, nyari pengajarannya. Maka kamu ketika kamu mencari pengajaran, kamu mendapatkannya apa? Kamu mendapatkan pintu. Ketoklah gitu. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, rumah Kristen, rumah yang mana yang kita ketok? Apa? Disuruh ngetok ini. Sherlock? Ini bukan bicara rumah bang, itu hal pengabulan doa loh. Nggak ada rumah. Ini yang diketok apa sih ini? Ini pala atau pintu rumah ini? Bingung gue. Itu abang nggak bisa. Itu pemahaman bang. Hah? Kalau kayak gini loh, Yesus nyuruh kamu. Tadi katanya yang perkataan Yesus. Ini gue kasih perkataan Yesus masih dibilang perumpamaan. Gimana ini sih? Kan ini masuk ke gini bang. Yesus berkata gitu. Loh ini di atas. Jadi Yesus berkata ini di Matius 6-nya ini panjang ini. Mintalah bang. Masa? Berdoa. Astaga. Apa? Mintalah. Kalau berdoa kan berdoalah harusnya. Ini kan disuruh minta. Disuruh minta ini. Bikin jaring. Baca lah bang itu bang. Temanya apa coba bang itu bang? Hal pengabulan doa. Iya hal. Abang ngerti nggak hal itu? Hal. Iya ngerti. Jadi setelah kita berdoa kita minta kan gitu. Ya simpel aja bang. Itu kan hal. Kayak apa ya? Cara-cara lah gitu bang. Gitu. Iya. Nggak ada yang salah di situ. Iya. Gini kan soalnya gini caranya. Misalnya Lord Kual berdoa. Yesus saya ingin rumah. Saya ingin mobil 3 gitu. Udah beres berdoa. Terus kan disuruh kita minta, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita minta-minta sampai ada yang memberikan. Gitu bukan sih? Itu pemahaman abang. Jadi yang salah di mana? Gak ada yang salah. Ya kalau gitu benar kita minta-minta kan? Maksudnya minta-minta gimana ini? Ya itu minta-minta maka akan diberikan kepadamu. Di situ kan mintalah bang, bukan minta-minta gitu. Berarti setiap orang sekali kita mintanya. Kembali. Karena belum ke follow back nggak bisa dia DM itu. Pasti kesulitan dia kan. Bang Faruk, bentar aku ke air dulu bentar ya. Siap, bisa dia. Habis tadi WA Bang Faruk. WA tadi.
Oh ini Gelson ya, ini. Ini Udah Gelson ya. naikkan dah. Ya halo. Ya biar cepet. Ya halo bang, saya nggak bisa DM lewat ini gambar, nggak bisa ngirim gambar. Bisa lewat memang, WA udah. atau apa? WA aja, catat WA aku bang. Sabar bang ya. WA-nya berapa bang? 0852. Terus? Ditambah kurang 9751. Sabar, saya ulang. 0852. Nah, diulang, jangan diulang, nanti kena ban. Udah bener itu, 9751. Berapa bang? 9751. Enggak, 0852 9751. Gelson jangan bersuara. Bang Gelson jangan bersuara. Rungkat nanti rungkat. 9456. Nah itu Bang Henry ada tapping di bawah itu. Udah bener itu, udah teman-teman, jangan di spam lagi teman-teman. Tengok tappingan di bawah Bang Gleison. Kirim gambarnya sekarang ke Bang Faruk. Udah teman-teman, jangan di apalagi di spam lagi teman-teman. Nanti kena kita. Udah cukup, jangan di spam lagi. Jangan di spam lagi. Moderator pantau ya, kalau ada yang spam lagi bisukan ya. Jangan diulang lagi, nanti kena spam. Udah cukup. Teman-teman, saudara imanku di bawah, jangan diulang lagi, nanti kena spam. Nah itu udah masuk itu mungkin. Kalau kena spam gak kuat, rompunya nanti rungkat. Sudah DM itu lewat WA. Berkah, Masya Allah. Ini kalau Bang Gelson menerima Islam di hari Jumat ini luar biasa. Ini namanya Jumat berkah. Luar biasa. Bang Faruk udah masuk. Nah, gak ada suara, ke mute. Bang Faruk ke mute. Ya alhamdulillah benar teman-teman. Beliau seorang Kristen. Sakonia itu apa itu Bang? Orang apa? Sakonia itu marga atau apa itu Bang Gelson? Marga Bang. Oh marga. Iya benar. Beliau seorang Kristen. Benar. Jadi gimana? Kapan Kalau boleh tahu Bang Gelson dari Kristen mana? Protestan Bu. Oh Protestan, maaf Protestan. Oke. Oke, kita sapa dulu Ustadio ya. Ustadio, assalamualaikum Ustadio. Saya Protestan tapi kalau ibadah itu sering banyak lari ke Pentakosta. Ustadio. Iya. Waalaikumsalam. Oke. Gimana, udah bisa dibimbing syahadat ini atau Bang Zuma kita tunggu, gimana Ustadio? Boleh bebas. Kalau mau tunggu Bang Zuma boleh. Kita langsung gas juga boleh. Beliau sibuk nggak? Kalau Bang Faruk? Ya, Bang Gleison. Iya, karena kan posisi saya Bang ini kan Abang tahu sendiri sudah bacakan di KTP. Mayoritas itu bagaimana di sini Bang? Iya. Iya, jadi saya mau bersyahadat Bang saat ini. Maksudnya saya kalau mau tunggu lama nanti takutnya saya digeruduk di sini Bang. Iya betul. Udah segera aja Ustadio, sekarang aja Ustadio. Dia di tempat mayoritas hotel itu Ustadio. KTP dia aku tengok tuh. Oke. Open cam nggak? Halo. Ya sabar bentar Bang Gleison ya. Ustadio mau persiapkan diri dulu untuk open cam. Beliau nanti yang akan membimbing adatnya Bang Gleison.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini tadi barusan kita kaji ya, barusan kita bahas tadi teman-teman kan. Barusan kita bahas, ya kan, adakah yang apa? Yang syahadat di Komalnya Bang Faruk? Ya alhamdulillah ya, ada. Sementara di Komal-Komalnya Oten nggak ada yang murtad itu. Ustadio? Iya. Ya, bisa disegerakan Ustadz, karena memang lokasi di tempat dia itu mayoritas Oten tuh Ustadz. Oh iya, baik. Tapi saya juga sedang di belakang rumah kosong ini Bang. Ya. Bang Faruk, saya nggak open cam ya. Cek, ada suara nggak? Ada Bang. Ada. Saya nggak open cam ya. Ya, dijauhkan lagi kameranya Bang Gleson biar nampak wajahnya. Oke. Ya, silakan Ustadio. Baik, Bang Gleson. Iya, Bang. Abang fokus dengarkan saya dan ikuti apa yang saya sebutkan. Iya. Bang Dio nggak open cam berarti Bang Faro ininya Lexonnya dibesarin sendiri aja Bang Faro. Ya. Enggak, abang itu yang. Oke. Ya. Bismillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillahilladzi anqadzaka minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah selamatkan engkau dari api neraka. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, teman-teman yang menyaksikan hal ini, kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah bertambah lagi satu saudara kita, saudara Gleson Alexander 02. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya, berikan hidayahnya, keistiqomahan di atas Islam dan iman. Amin. Bang Faruk? Ya, amin. Iya, jadi saya sudah Islam ini, Bang. Iya, abang sudah Islam, sudah Muslim, abang. Alhamdulillah ya Allah. Habis ini abang mandi, bang ya. Abang mandi ya. Abang mandi, niatnya mandi besar. Ya, abang mandi. Goyurkan air ke seluruh tubuh abang 3 kali di kepala, setelah itu di seluruh tubuh. Itu untuk gampangnya aja, ya. Abang mandi. Iya, Bang. Nanti insya Allah proses. Bantu doanya semoga dosa-dosa saya yang kemarin bisa dimaafkan, diampuni sama Allah. Betul, dalam Al-Quran disebutkan iyan tahu yu'min salaf. Kalau mereka orang-orang kafir itu berhasil dari kekafirannya, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi abang kembali suci tanpa dosa sedikitpun. Detik ini. Alhamdulillah. Detik ini amin. Abang kembali suci dan dimasukkan ke dalam Islam. Alhamdulillah. Bersih dari seluruh dosanya. Alhamdulillah. Amin. Iya, Bang. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu nanti koordinasi aja sama Bang Faruk ya. Allah mudahkan.
Iya. Saya berterima kasih banyak karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, memang hatinya yang mau menerima itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga biidznillah. Semoga istiqomah abangku, rajin-rajin masuk ke Komal ini biar abang teredukasi, insyaallah semakin menguatkan keimanan kita bersama biidznillah insyaallah. Lanjut Bang Faruk. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Ada Bang Faruk, ada abang kita di bawah. Siapa? Siapa? Musafir. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Bang Gleason ya, aku nggak bisa ngomong lagi lah. Ya. Betapa beruntungnya kamu. Betapa beruntungnya, luar biasa. Keberuntungan datang kepadamu, ketika iman dan Islam, ya. Telah sampai kepadamu, jemput dengan baik. Kamu jemput dengan baik dengan sempurna hidayah itu tadi. Kemudian saya mau tanya ini, Bang Gleason sudah menikah? Saya belum, Bang. Oh, belum menikah. Iya, cuman ya kemarin itu di KTP ada salah pendataan kan waktu itu. Oke, gini. Ya. Semoga istiqomah dalam iman dan Islam, apapun kendalanya. Ini Bang Gleason itu udah sunat belum? Amin, amin. Bang Gleason udah sunat belum? Belum. Oke, kapan mau sunat? Iya, saya ini Bang terus terang kan saya di keluarga itu Kristen semua. Dan saya juga Bang Faruk tahulah sama siapa yang menjadi mualaf itu konsekuensinya apa setelah menjadi mualaf. Tentu saya harus memberanikan diri ngomong jujur ke keluarga besar. Apapun konsekuensinya kan saya harus terima. Ya, tapi untuk itu nanti dulu abang ngomong jujur itu nanti dulu. Saya kan bersunat dulu gitu. Iya, karena kan sebagai sekarang kan saya seorang Islam, seorang Muslim, jadi saya harus mengikuti. Kalau bisa ya ini saat sekarang juga saya cari informasi di mana tempat sunat di tempat saya ini. Ya, okay. Kalau memang nggak ada di sini, ya terpaksa saya harus keluar daerah. Ya, intinya gini, kalau abang punya kendala apapun tentang sunat, ya kan, contoh entah masalah ya untuk bersunat, bicara aja di sini, nggak apa-apa. Saya juga kurang ini Bang, namanya kita orang belum pernah disunat kan tidak tahu biayanya bagaimana, itu saya kurang tahu, nantilah saya cari tahu dulu Bang. Gambarannya rata-rata sama itu semua Bang, 1,5. Hah? 1,5. Besar juga biayanya Bang ya? Maksudnya di rumah sakit itu atau bagaimana Bang? Di rumah sakit. Nggak bisa pakai BPJS atau apa? Kalau sunat gak bisa. Bung Faruk. Iya Pak Daktar. Iya, kalau izin. Ini kan kita dapat saudara baru nih. Nanti saya minta juga nomor wawaknya. Itu yang pertama. Kedua, untuk Bang Gleason itu tolong dibantu. Kalau memang ada masalah biaya atau apa, nanti kita bicarakan lagi ya. Insya Allah nanti Muslim dari Bangka Belitung, insya Allah nanti saya sampaikan nanti. Kita bantu itu saudara kita itu. Intinya gini, insya Allah nanti kita bantu tentang sunatnya Bang Gleason ya. Nanti kita bantu tentang sunatnya Bang Gleason. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau membantu biaya sunatnya Bang Gleason, boleh nanti DM ke Bang Faruk ya. Terus saya juga begini Bang, saya kan namanya orang baru dalam Islam. Saya enggak mau Bang kalau cuman sebatas ini terus terputus. Saya ingin iman saya itu lebih bertambah supaya kan itu bisa saya pertanggungjawabkan di keluarga besar saya ketika suatu saat mereka bertanya apa yang kamu dapat di dalam Islam. Kalau saya nggak belajar lebih banyak, nggak ada bimbingan dari siapa, tentu saya nggak bisa menjawab.
Jadi saya mohon setelah ini saya dibimbing, saya bisa diarahkan kemana untuk bisa belajar Islam lebih dalam lagi. Ya oke, sebenarnya gini, kalau abang mau belajar Islam lebih dalam lagi, di dekat rumah abang kalau ada masjid atau musola, datang di mana belajar kepada mereka, ya, belajar kepada mereka. Tapi nanti terang di tempat saya, Bang Faruk itu sudah lihat KTP saya, semua di sini mayoritas Kristen dan saya tidak mungkin kalau saya pun mau belajar Islam di sini itu satu hal yang sangat tidak mungkin, Bang. Ya, nanti abang belajar ke saya saja. Sembari kita mendapatkan jalan, nanti abang belajar ke Bang Faruk, ya, melalui WA kita nanti. Iya, siap. Iya, ya. Ya, ini ada teman-teman, ya ada teman-teman di sini. Ini Ustadz Dio gimana ini Ustadz Dio? Ini ada teman-teman katanya mau berbagi ke membantu biaya sunatnya Bang Gleson atau mau berbagi kepada Bang Gleson. Ini orangnya siapa kita pakai ini Ustadz Dio? Ya, kalau aku gini teman-teman yang ingin insya Allah kita bertaawun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, biar langsung saja itu ke rekening Bang Faruk aja, dengan catatan semua teman-teman yang sudah transfer itu kirim bukti transfernya ke DM saya. Ya, nanti saya cek satu persatu dan saya klarifikasi ke Bang Faruk. Ini Bang Faruk semuanya begini sekian dan totalnya sekian. Biar ada transparansi teman-teman. Nah, jadi itu biar lebih memudahkan juga. Nanti Bang Faruk seandainya ini terjangkau nggak Bang Faruk ke Bang Gleson ini terjangkau nggak? Gimana? Oh, ditombak dia. Nggak ditombak, jatuh dia. Bang Faruk ke Bang Gleson itu terjangkau nggak? Bisa dijelaskan kenapa kira-kira dia bikin Bang Faruk? Gimana? Ada tahu? Jatuh dia jatuh sinyal dia. Bentar saya hubungi dia suruh naik lagi. Tertombak itu kenapa kira-kira kronologinya? Bang Faruk langsung aja Bang Faruk, jangan lama-lama. Langsung aja. Iya, norengnya kita bacakan. Ya, teman-teman izin ya, aku izin ya. Ketika teman-teman sudah mentransfer, semua bukti transfer kirim ke saya. Yang umpamanya si A, kirim ke DM saya ini. Andi Bala sudah naruh situ Andi Bala. Ini akan jadi berkat abangku. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Masyaallah. Bang Bora, syukran Bang Bora, barakallahu fikum. Ya itu Bang Andi Bala teman-teman ya. Bang Andi Bala itu sudah tapping itu. Tapping. Coba di tapping lagi Bang Andi Bala. Norengnya Bang Faruk. Bila perlu hari ini, saat ini juga ini saya siarkan sekian dari nama si fulan, sekian dari nama si fulan. Jadi kita terbuka teman-teman. Sama halnya seperti ini Bang Irisannya pun ada di sini ini. Ya. Jadi izin teman-teman ya, kalaupun kalian mau memberikan hadiah ya izin, maaf. Sekarang memang atas apa yang kami berikan, itu yang lebih layak mendapatkan hadiah dari kalian itu adalah saudara baru kita Bang Gleson. Karena begitu juga ya di zaman Nabi Muhammad SAW ketika ada orang yang baru Islam, Nabi SAW menyarankan. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Gleson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar tadi jatuh, ada peringatan akun. Ya, makanya tadi kamu tidak saya besarkan. Biar Bang Faruk aja yang dibesarkan teman-teman ya. Iya, Oten nombak itu, Oten tung report itu. Tapi saya nggak pengaruh. Sayanya insya Allah nggak berpengaruh. Karena saya anti ban. Jadi ini Bang Gleson teman-teman ya, kita kecilkan ya. Karena orang yang dibesarkan itu sangat mudah dia kena tombak teman-teman. Ya, yang sudah TF sampaikan teman-teman. Ini saya bacakan hari ini juga nih teman-teman. Saat ini juga saya bacakan ini. Dari si bulan sekian. Bung Faruk, kalau saya belum bisa TF ya. Ya, bagi yang sudah mengirim,
bukti transfernya itu di DM ke Ustadz Dio, biar Ustadz Dio juga bisa memantau saya siap. Nominalnya gitu loh. Jadi bisa disinkronkan. Alhamdulillah saat ini dari Kakak Ros Dawati ada dapat 500.000 rupiah. Alhamdulillah jangan Fadri lebih. Alhamdulillah. Bang Faruk, akun saya ini ada peringatan live akan berakhir. DM Ustadz Dio ya. TF insya Allah setelah live ini. Ustadz Dio, apakah termonitor? Ya, gimana bang? Oke, jazakallah. Saya berangkat ya. Itu. Di mana? Gimana tadi ya? Assalamualaikum Bunda Hesti, izin menyapa Bunda. Apa ya suara enggak? Waalaikumsalam. Moderator, temenin aku dong. Nengok Glekson di bawah, aku udah tengok ini. Moderator, Teki, bantuin aku dong. Aku udah nengok, sama aku nggak ada ya, Bang Naga. Sama aku nggak ada. Oke, dari Bang Zulkifli ya dapat 200.000 rupiah teman-teman. Bang Zulkifli juga. Jadi begitu teman-teman, mu'alaf itu begitu ada yang syahadat, oten-oten itu siap mengirim pasukan tombaknya teman-teman. Enggak, yang aku heran ini Bang Faruk, kok selama ini nggak ada ya yang jadi murtad ya? Di komal-komal penghujat, di komal-komal debaters Kristen, kok nggak ada yang ini? Aku pengen kirim pasukan juga nih. Tapi kok nggak ada yang murtad gitu loh. Oke. 19. Bentar ya teman-teman ya. Dari Den Mas Egi sudah TF 100 katanya Bang Faro. Kita umumkan ya teman-teman ya. Kita umumkan ya. Ini dari Anissa 100. Saya langsung nengok dari rekening saja ya. Dari Mandiri Siswanto 500. Dari Suryaningsi 200. Dari Kuldini 150. Dari Abdur Rashid. Bagi teman-teman yang tidak disebut transferannya, tapping di bawah teman-teman ya. Diingatkan Bang Faruk teman-teman ya. Ini saya baca langsung dari live-nya saya ini. Dari Kuldini 150 ya. Coba ditotal itu kau tulis kau total gitu loh. Tadi ini dari Desi Suganda, Ustadz Bang Dio saya udah TFK. Ya karyaan di bala ya udah. Ulangin. Kok enggak jangan banyak-banyak rekeningnya. Ke satu arah aja. Enggak, totalnya Bang Dio mentotalkan. Bang Faru kan menyebut, aku menotalkan. Oke, itu. Catat ya. Kak Desi ya. itu, ya. Kak Desi itu kirimnya ke rekening Bang Andi Bala.
Jangan jangan ke Bang Dio. Jangan kasih bukti ke Bang Dio. Lanjut Bang Faro. Oke, kan bisa. Bukan ininya ke rekeningnya, dia transfer ke rekening yang lain. Jangan ke rekening lain. Langsung aja. Biar dicatat dulu Dio ya. Anissa 100. Lanjut dah. Siswanto 500. Dah. Surya Ningsi 200. Dah. Kuldini Cepet Limpul. Siapa? Kuldini Cepet Limpul. Dah. Abu Rashid Cepet. Dah. Rami Puspita Cepet. Dah. Jabir Muda Gopek. Dah. Fauzi Cepek. Dah. Lilis Sobaria Limpul. Limpul. Iya. Dah. Oke. Dwi Enggal. Dah. Dwi Enggal Cepek. Dah. Ahmad Afandi 10.000. Berapa? 10.000. Dah. Fuji Sri Utami Limpul. Limpul. Ya. Lanjut. Zul Hakim Cepek. Lanjut. Zulkifli Damanik 200. Lanjut. Siapa ini? Haja Desi Suganda Cepek. Lanjut. Eva Herawati Cepek. Lanjut. Yasin Samsari Gopek. Lanjut. Ayu Ferawati Cepek. Lanjut. Sopiang Cepek. Lanjut. Muhammad Irwan Cepek. Lanjut. Rosdawati Sida Balok Gopek. Lanjut. Rahayunin Cepek. Lanjut. Udah, itu dulu. Coba aku sedarkan dulu. Bunda Hidayah 200. Ya, catat aja di situ. Udah dikirim ke aku toh? Dikirim Iya, dikirim ke kau, Gen. Iya. Udah catat Bunda lagi. Hidayah. Tadi terakhir siapa namanya toh? Yang terakhir tadi, yang pertama tadi siapa? Baharudin. Yang pertama. Anissa. Oke, ini ada tambahan lagi ini. Dari Bunda Hidayah 200 ya. Tunggu dulu, aku baca dari sini toh. Nanti double jadinya. Erik Kriawan Limpul. Erik. Oke, Limpul. Roni Hutapea 200. Roni 200. Indra Gunawan Cepek. Indra Cepek. Darmansyah Ismail Cepek. Darmansyah Cepek. Yeni Zaharo Cepek. Deni Cepek. Arif Rahman Cepek. Arif Cepek. Junaidin Limpul. Lanjut. Gladys Karisma 200 Limpul. Lanjut. Penny Andika 200. Lanjut. Santoso Cepek. Lanjut. Fitria 200. Masya Allah.
Lanjut. Ini yang Masya Allah ini Agus Satyo Pramono 1,5 juta. Wah.